sore Bapak-Bapak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Salwa Bidari dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang penyakit yang sering menyerang ternak ruminansia. Jadi dalam pengendalian penyakit, kita lebih utama melakukan pencegahan daripada pengobatan. Usaha pencegahan yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sapi adalah pemanfaatan kandang karantina, menjaga kebersihan sapi bakalan dan kandang, dan vaksinasi untuk bakalan baru. Pemanfaatan kandang karantina, sapi bakalan baru hendaknya dikarantina pada suatu kandang terpisah. Tujuannya memonitoring adanya gejala penyakit tertentu yang tidak diketahui pada saat proses pembelian. Yang kedua, adaptasi sapi terhadap lingkungan yang baru. Pada waktu sapi dikarantina sebaiknya kita memberikan obat cacing, karena banyaknya sapi di Indonesia yang mengalami cacingan. Waktu pengarantina sapi adalah seminggu. Jika sapi sehat, maka sapi dapat dikeluarkan dari kandang. Kandang karantina selain untuk sapi baru juga untuk memisahkan sapi lama yang menderita penyakit agar tidak menular kepada sapi lain yang sehat. Menjaga kebersihan sapi bakalan dan kandangnya. Sapi yang digemukkan secara inisiatif akan menghasilkan kotoran yang banyak karena mendapatkan pakan yang mencukupi, sehingga pembuangan kotoran harus dilakukan setiap saat untuk mencegah perkembangan bakteri dan virus penyebab penyakit. Vaksinasi untuk bakalan baru, pemberian vaksin dilakukan pada saat sapi berada di kandang karantina. Vaksinasi yang penting dilakukan adalah vaksinasi antraks. Beberapa penyakit yang dapat menyerang sapi potong adalah antraks, cacingan, penyakit mulut dan kuku, kembung, dan lain-lain. Beberapa penyakit yang sering menyerang sapi di Indonesia yaitu antraks. Penyebabnya bakteri antraksis, gejala spesifik keluar darah dari mulut, lubang hidung, dan pulpa. Penyebarannya melalui makanan atau kotoran atau kontak langsung dengan hewan yang sakit. Pencegahan atau pengobatannya, semua bangkai dan peralatan yang habis dipakai harus dibakar. Sapi yang masih sehat harus divaksinasi. Pengobatan dilakukan dengan antibiotik. Penyakit mulut dan kuku, penyebabnya adalah virus. Virus ini hidup dalam daging dan sumsum tulang belakang. Gejala spesifiknya selaput biru di dalam mulut, bibir dan gusi nampak merah, kering dan panas, kemudian melepuh berisi cairan. Dari mulut keluar ludah yang memanjang seperti benang. Pergelangan kaki dekat kuku bengkak. Penularannya melalui kontak langsung, lewat makanan, air minum, air ludah, dan air kencing. Pengobatannya yaitu injeksi dengan antibiotik atau pulpa, pengobatan luar dengan penicillin powder, ransum ditambah vitamin A untuk menguatkan jaringan kulit. Ada yang ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan, dengan pemberian obat cacing tadi ya, kita untuk menanggulangi infeksi cacing ya. Jadi berapa pentingnya sih kita pemberian obat cacing itu, karena dengan pemberian obat cacing tadi akan jadi kerugian apa bila kita tidak memberikan obat cacing kepada. Jadi izin menjawab, pemberian obat cacing sebenarnya sangat penting karena banyaknya sapi di Indonesia yang mengalami cacingan dan gampangnya penularan pada hewan. Penyakit ini tidak mematikan, tetapi mengurangi kecepatan penambahan berat badan ketika akan digemukkan. Jadi merugikan.